Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi para penonton video saya kali ini. Saya, Muhammad Razan Arsyidunur, akan menjadi narator kalian pada video kali ini. Saya akan membahas tentang input device bersama rekan saya, Raihan Maulana Herdiansyah dan Muhammad Arik Rifki Yusar. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke videonya. But wait, sebelum kita menyelami tentang input device, kalian semua harus tahu dulu tentang komputer. Ya, komputer yang ada di depan Anda. Komputer adalah satu kesatuan alat yang terdiri dari beberapa perangkat. Ada yang menyebutnya terdiri dari perangkat hardware, software, dan brainware. Tetapi ada pula yang menyebutnya terdiri dari perangkat input, output, dan processing. Nah, pernahkah terpikirkan oleh kalian bagaimanakah input device pertama kali ditemukan, lalu kemudian berkembang menjadi input device yang kita gunakan sekarang? Disinilah kami akan membahas tentang apa itu input device, bagaimana asal-usul mereka, dan bagaimana mereka bekerja. Input device merupakan perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk mengirimkan data atau perintah ke dalam komputer. Kemudian, user dapat berinteraksi dengan hardware dan hasil dari interaksi tersebut dikirimkan dalam bentuk data ke komputer. Begitulah input device bekerja. Keyboard. Apa itu keyboard? Keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Keyboard memiliki berbagai macam jenis. Berikut adalah 2 jenis keyboard yang paling sering digunakan. Pertama adalah keyboard QWERTY. Tata letak keyboard ini ditemukan pada tahun 1878. Lalu, keyboard QWERTY ini menjadi standar pada mesin ketik komersial pada tahun 1905. Nama QWERTY ini diambil berdasarkan 6 huruf yang berurutan pada baris kedua dari tombol alfanumerik keyboard tersebut. Penemu dari keyboard QWERTY ini adalah Christopher Latham Soles. Lalu, untuk nomor 2 adalah keyboard Dvorak. Keyboard ini ditemukan pada tahun 1932 dan dipatenkan hingga tahun 1936. Pada keyboard ini, tangan sebelah kanan akan lebih banyak dibebani pekerjaan jika dibandingkan dengan tangan sebelah kiri. Lalu, tata letak dari keyboard Dvorak dirancang agar 70% dari peranakan pada home row jadi dapat mengurangi kelelahan ketika pengetikan. Keyboard ini ditemukan oleh Dr. August Dvorak dan William Daly. Mouse adalah hardware komputer yang menerima inputan berupa gerakan, tekanan tombol, dan penggulungan yang dapat digunakan untuk memilih teks, icon, file, dan folder. Mouse pertama kali diperkenalkan oleh Douglas Engelbart, seorang peneliti dari Stanford Research Institute. Pada tahun 1963, mouse pertama dibuat menggunakan bahan dari balok kayu dan menggunakan 2 gerigi roda dari logam yang posisinya tegak lurus satu sama lain. Nah, yang pertama adalah mechanical mouse. Mouse jenis ini mempunyai bola di bagian bawahnya. Bola yang berada di bagian bawah mouse tersebut bisa bergerak ke segala arah. Pada saat bola tersebut bergerak, maka sensor yang ada di dalam mouse akan mendeteksi arah pergerakan bola dan menerjemahkannya ke monitor dengan gerakan yang sama. Mouse tipe ini masih sangat populer dan banyak dijumpai.
kira-kira sampai tahun 2008. Selanjutnya yang kedua adalah optomechanical mouse. Optomechanical mouse secara prinsip sama dengan mechanical mouse. Hanya saja pada mouse tipe ini, selain terdapat bola di dalamnya, juga terdapat sinar yang mempresentasikan posisi koordinat pointer. Yang ketiga, optical mouse. Mouse jenis ini tidak menggunakan sistem mekanik sama sekali. Sebagai gantinya, tipe ini menggunakan sinar laser untuk mendeteksi pergerakan mouse. Menurut koneksi mouse ke komputer atau laptop. Sedangkan menurut koneksi mouse ke komputer maupun laptop, mouse dibedakan menjadi bus, serial, PS2, USB, dan wireless mouse. Berikut penjelasan dari masing-masing jenis tersebut. Yang pertama adalah wireless mouse. Mouse ini tidak memerlukan kabel untuk mentransmisikan sinyal pergerakan, melainkan melalui pesan wireless yang diterima receiver device pada chip. Keunggulan mouse ini adalah memberikan kesan yang rapi pada perangkat komputer kita, dan keterserakan kabel bisa kita minimalisir. Yang kedua adalah USB mouse. Mouse ini menggunakan USB sebagai jembatan pengiriman sinyal dari mouse ke monitor. Mouse dengan USB ini pertama kali diproduksi pada tahun 1990-an. Yang ketiga adalah PS2 mouse. Pada PS2 mouse digunakan konektor berupa 6 pin mini DIN. Mouse ini mulai populer pada tahun 1987. Selanjutnya, webcam. Pengertian webcam. Webcam atau web kamera adalah perangkat yang berupa sebuah kamera digital yang dihubungkan pada komputer atau laptop. Layaknya kamera pada umumnya, sebuah webcam dapat mengirimkan gambar-gambar secara live dari manapun dengan bantuan internet. Sejarah webcam. Webcam yang pertama kali diciptakan bernama Xcopy. Kamera ini dibuat pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Jaderski, yang kemudian baru dapat dihubungkan ke internet pada tahun 1993 dengan bantuan Daniel Gordon dan Martin Johnson. Dalam masa percobaannya, kamera ini dimanfaatkan untuk memonitor sebuah kedai kopi di luar Trojan Room di University of Cambridge. Hal ini dimaksudkan agar orang tidak perlu pergi ke kedai kopi ketika stok kopi sedang kosong. Selanjutnya, jenis-jenis webcam. Yang pertama, serial band parallel port webcam. Webcam jenis ini sudah jarang ditemukan lagi karena sudah tidak ada yang memproduksi. Selain itu, kamera jenis ini menghasilkan kualitas gambar yang rendah dan frame rate yang cukup rendah. Yang kedua, USB webcam. Webcam ini mendukung fasilitas PNP, plug and play, dan dapat dihubungkan ke port USB tanpa harus mematikan komputer. Tetapi dengan syarat sistem operasi komputer harus mendukung fasilitas USB port. Yang ketiga adalah firmware and card-based webcam. Firmware adalah salah satu teknologi pada capture device yang diperlukan bagi kamera yang mendukungnya. Webcam ini dapat menghasilkan frame rate tinggi yaitu sekitar 24-30 frame per second atau FPS. Yang keempat adalah network and wireless camera. Network and wireless camera adalah perangkat kamera yang tidak memerlukan sama sekali fasilitas komputer, karena dapat langsung terhubung ke jaringan melalui modem. Transfer gambar dan suara langsung menuju jaringan LAN. Seiring dengan perkembangan teknologi, bentuk web kamera pun sudah semakin bervariasi dengan fitur-fitur yang makin canggih. Sekarang ini, webcam yang ada di pasaran pada umumnya ada dua tipe.
Tipe pertama adalah web kamera permanen, dan tipe kedua adalah revolving web kamera. Terima kasih telah menonton video kami hingga sejauh ini. Kritik dan saran